Pada dasarnya, memiliki anak perempuan atau laki-laki itu sama saja. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kamu yang melahirkan anak perempuan, jangan bersedih. Jangan menganggap bahwa perempuan itu lemah. Sebaliknya, anak perempuan justru menjadi anugerah terindah dan bisa menjadi penolong bagi orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis sahih, barang siapa diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, kelak mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. HR Al-Bukhari dan Muslim. Berikut 10 cara Rasulullah mendidik anak perempuannya. Pertama, mengajarkan ilmu tauhid, konsep ketuhanan. Dasar dari agama Islam adalah ilmu tauhid, yakni konsep tentang ketuhanan. Maka dari itu, hal pertama yang wajib orang tua ajarkan kepada anak perempuannya yakni bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan manusia dan Allah itu Maha Esa. Ajarkanlah anak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Caranya dengan mengulang-ulang terus bacaan syahadat tersebut setiap hari hingga anak mulai familiar mendengarkannya. Lama-kelamaan, anak pasti akan ikut mengucapkannya. Setelah itu, Anda bisa menambahkan kosakata baru, yakni Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kedua, mengajarkan doa-doa harian. Setelah menanamkan ilmu ketauhidan, anak juga perlu diajarkan tentang doa-doa harian. Misalnya, doa sebelum dan sesudah makan, doa tidur, doa keluar rumah, dan sebagainya. Ajarkan pula kalimat bismillah kepada anak saat ia hendak melakukan sesuatu. Kemudian, ketika urusan itu selesai, berikan contoh untuk mengucapkan alhamdulillah. Tak lupa, ajarkan anak untuk mengucapkan insya Allah ketika hendak menjalin janji. Dengan demikian, anak akan terbiasa dan mempraktekannya hingga dewasa. Tiga, mengajarkan ilmu agama seperti sholat, puasa, dan mengaji. Jangan menunggu dewasa untuk belajar agama. Sebaiknya kita mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak semenjak dini, bahkan saat usianya masih balita. Orang tua harus memulai menanamkan nilai-nilai agama. Maka dari itu, ajarilah anak untuk sholat, berpuasa, dan mengaji sejak kecil. Dengan demikian, anak akan terbiasa untuk melakukannya. Keempat, mengajarkan berperilaku sopan dan berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tata cara berperilaku yang baik kepada kedua orang tua. Sebab hal itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana anak bersikap kepada bapak ibunya, haruslah sopan, bertutur kata lembut, menunjukkan wajah ceria dan patuh kepada keduanya. 5. Mengajarkan akhlak mulia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang memiliki akhlak paling terpuji dan tentunya menjadi tuntunan atau contoh bagi umat Islam. Rasul juga kerap kali mengajarkan kepada anak-anaknya tentang cara berperilaku yang baik kepada sesama manusia. Biasanya, hal ini diajarkan oleh Rasul lewat kisah-kisah Nabi dan penyampaian ayat-ayat Al-Quran. 6. Mengajarkan cara bergaul dan adab-adab yang baik. Seorang anak perempuan juga harus diberikan bekal pendidikan tentang tata cara bergaul semenjak kecil. Sebaiknya, orang tua menjelaskan tentang batasan-batasan bergaul dengan lelaki. Tak lupa, berikan contoh kepada anak untuk beradab yang baik dan sesuai syariat agama. Mulai dari adab berpakaian, adab makan, adab berbicara dengan orang lain, adab tidur, dan sebagainya. Dengan demikian, ajaran-ajaran tersebut akan tertanam di pikiran anak hingga dewasa kelak. 7. Mengajarkan tata cara berpakaian yang islami, menutup aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya yang perempuan, termasuk anak-anaknya, untuk berpakaian secara islami, yakni menutup aurat. 8. Mengajarkan pekerjaan rumah tangga. Sejatinya, kodrat setiap perempuan saat dewasa adalah menjadi seorang istri, dan istri yang baik adalah mereka yang mampu menjalankan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, merawat anak, membersihkan rumah, dan sejenisnya. Maka itu, semenjak kecil, anak harus dibiasakan dengan pekerjaan rumah, sedikit demi sedikit, seperti mulai mengajarinya menyapu lantai. Dengan demikian, saat ia telah dipinang oleh laki-laki, ia siap menjalani kewajibannya. 9. Memberikan pendidikan umum dan pemahaman tentang fikih wanita. Orang tua wajib mengayomi anak perempuannya. Mengayomi dapat diartikan memberikan pendidikan yang layak, baik itu pendidikan agama maupun umum, seperti ilmu bahasa, matematika, sains, atau sosial. Walaupun pada akhirnya seorang perempuan bekerja di dapur atau menjadi ibu rumah tangga, jadi perempuan juga berhak memperoleh pendidikan yang bagus. Sebab perempuan adalah tiangnya negara. Apabila perempuan tersebut bagus pendidikannya dalam ilmu agama dan ilmu umum, maka ia juga bisa membentuk generasi rabani yang cerdas. Anda juga tidak perlu ragu untuk memberikan pendidikan tentang permasalahan kewanitaan kepada buah hati. Sejak ia berusia 8 tahun, hal ini sangat penting tujuannya agar anak tidak memperoleh informasi yang salah dari pihak lain. Orang tua boleh mengajarinya tentang masalah haid, pernikahan, dan lainnya. Bersikaplah terbuka kepada anak, namun tetap juga tidak melebihi batas usianya. 10. Bersikap lemah lembut kepada anak perempuan. Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita untuk bersikap lemah lembut kepada anak-anak perempuan. Tidak apa-apa membiarkan anak bermain boneka atau mainan lainnya di dalam rumah, selama itu tidak menyalahi syariat agama. Beliau juga sering menggendong anak perempuannya, mengusap kepalanya, memanggil dengan lembut, dan mendoakan mereka. Janganlah berbuat kasar kepada anak perempuan, terlebih lagi memukulnya. Perbuatan tersebut hanya akan membuat anak semakin membangkang
Jika memang anak melakukan kesalahan, sebaiknya berikan nasihat secara baik-baik. Demikianlah beberapa cara Rasulullah mendidik anak perempuan. Semoga kita bisa mengaplikasikan 10 cara Rasulullah mendidik anaknya dan berhasil mendidik mereka menjadi generasi yang lebih baik.